Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang rahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita, yang kematian kecil dari tidur, ya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan kembali untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang rahmati Allah, merupakan sebuah nikmat yang besar ketika kita dapat memulai aktivitas kita di pagi hari yang berbahagia ini dengan melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Salat subuh merupakan amalan yang begitu besar pahalanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih besar dari apa yang ada di dunia dan seisinya. Ini 2 rakaat sunat sebelum sholat subuh. Maka bagaimana dengan sholat subuh yang hukumnya wajib? Tentu pahalanya lebih besar dari amalan sunnah tadi. Oleh sebab itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Seandainya orang-orang yang tidak mendatangi sholat subuh tahu apa keutamaan dari sholat subuh tersebut, tentu mereka akan mendatanginya meskipun mereka dalam kondisi merangkak, karena besarnya pahala yang Allah sediakan bagi orang yang mau melakukan sholat subuh. Tetapi tentunya pengetahuan tentang besarnya pahala dan keyakinan tentang besarnya pahala, apalagi ini berkaitan dengan hari akhirat, ini akan didapati, akan mudah dicerna oleh orang-orang yang diberikan keimanan oleh Allah tabaraka wa taala. Karena pahalanya tidak langsung nampak, balasannya tidak langsung Allah berikan di dunia ini, Allah akan sediakan nanti di akhirat, dan itu membutuhkan keimanan dan kesabaran untuk mendapatkan ganjaran tersebut. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat subuh yang rahmati Allah, Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43 berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang Islam, tegakkanlah salat, yakni salat 5 waktu, wa atuz zakah, dan keluarkanlah zakat bagi yang sudah mampu, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Al-Baqarah ayat 43 ini kata para ulama kita memiliki 2 pesan penting. Yang pertama adalah menunjukkan bagaimana wajibnya salat 5 waktu. Aqimus shalah kata Allah, dirikan salat. Sehingga memang salat 5 waktu itu wajib berdasarkan salah satunya adalah ayat ini, Al-Baqarah 43. Maka nanti di ayat yang di hadisnya Rasulullah SAW menegaskan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Kata Allah, perjanjian, perbedaan antara umat Islam dengan orang di luar Islam adalah mengerjakan salat. Salat 5 waktu. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur, telah melakukan dosa besar. Ini menguatkan Al-Baqarah 43 tadi, bahwa salat 5 waktu hukumnya wajib. Bagi yang sudah baligh, maka dia menjadi wajib untuk melakukan salat 5 waktu. Yang kedua, kata para ulama kita, Al-Baqarah 43 ini mengandung pesan bagaimana salat 5 waktu itu ditegakkan. Kata Allah, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Rukuk adalah bagian dari rukun salat, yang salat tidak sah kalau kita tidak melakukan rukuk. Dan selanjutnya kata Allah, ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ya, rukuk ini mewakili salat.
Artinya apa? Allah memerintahkan kita untuk sholat secara berjamaah. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Bagaimana kita bisa rukuk bersama orang-orang yang rukuk kalau kita sholatnya sendirian? Maka sebagian para ulama kita menunjukkan, menjadikan Al-Baqarah 43 ini sebagai dalil wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Meskipun sebagian yang lain mengatakan sunnah muakkadah, tapi sebagian mengambil pendapat wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki berdasarkan Al-Baqarah 43. Dan juga kalau kita perhatikan bagaimana seriusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memerintahkan laki-laki untuk sholat berjamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, "Walladzi nafsi biyadihi," Rasulullah bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah Tabaraka wa Taala. Laqad hamamtu, aku telah bertekad, kata Rasul SAW, untuk memerintahkan sebagian orang mengumpulkan kayu bakar. Dan aku perintahkan seseorang menjadi imam dan mendirikan sholat. Selanjutnya aku pergi ke rumah-rumah laki-laki yang meninggalkan sholat berjamaah. Ngapain? Kata Rasulullah, fa'ukhriku alaihim buyutahum. Maka aku mau bakar rumah yang di dalamnya ada laki-laki yang sehat, tidak ada uzur bagi dia, tapi dia tinggalkan sholat berjamaah. Subhanallah, Rasulullah mau bakar rumah orang yang sehat tapi tidak datang ke masjid. Maka bagaimana kita nanti di akhirat? Kepada siapa kita minta bantuan setelah kepada Allah? Mau minta syafaat dari Rasulullah, sementara Rasulullah mau membakar rumah orang-orang yang tidak mendirikan sholat berjamaah, laki-laki yang tidak datang ke masjid untuk mendirikan sholat berjamaah, padahal tidak ada uzur bagi dia. Dan juga Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, saya membenci laki-laki yang tidak mendatangi sholat berjamaah padahal dia mampu untuk datang ke masjid. Jadi kepada siapa kita mau menisbatkan diri kita? Pengikut Imam Syafi'i? Imam Syafi'i membenci orang-orang yang tidak mau datang untuk sholat berjamaah ke masjid padahal dia sanggup. Mau kepada Rasulullah? Rasulullah marah kepada orang-orang yang tidak melakukan sholat berjamaah ke masjid padahal dia mampu. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, ini menunjukkan pentingnya menjaga sholat 5 waktu dan pentingnya menjaga sholat 5 waktu tersebut secara berjamaah, khususnya bagi laki-laki. Dan di balik perintah tersebut, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyediakan begitu banyak keutamaan yang kalau kita kumpulkan ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak cukup waktu kita untuk menyebutkannya di sini, tetapi kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, jemaah subuh yang dirahmati Allah, bahwa orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah itu adalah bukti keimanan dia, bukti keimanan yang dia miliki. Seorang yang benar imannya, maka dia akan senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-17 dan 18 mengatakan, "Ma kana lil musyrikin ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur." Kata Allah, tidak mungkin orang musyrik itu, orang kafir itu akan mau memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid, kata para ulama kita, terbagi dua. Yang pertama, memakmurkan secara bangunannya, dia bangun secara baik, dia jaga kebersihannya, dia jaga kerapiannya dan keindahannya. Yang kedua, memakmurkan secara kegiatannya. Dan yang terpenting dari kegiatan sholat di masjid itu adalah mendirikan sholat berjamaah. Kata Allah, tidak mungkin orang musyrik seperti ini. Syahidina ala anfusihim bil kufur, karena mereka menyaksikan bahwa mereka adalah orang-orang kufur. Ulaika habatat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Orang-orang kufur itu yang tidak mau memakmurkan masjid itu, mereka adalah orang-orang yang pahalanya digugurkan oleh Allah dan mereka di dalam neraka kekal. Di ayat yang ke-18 kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang beriman saja yang mau memakmurkan masjid, baik memakmurkan secara fisik maupun memakmurkan secara kegiatannya. Yang terpenting di dalamnya adalah melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah. Sehingga ayat At-Taubah 17-18 ini, kata para ulama kita, menunjukkan atau memberikan pesan kepada kita bahwa sholat berjamaah itu adalah bentuk
atau sebagai wujud keimanan seseorang. Dan juga kata Allah tabaraka wa taala dalam surat An-Nur ayat 35 dan 36. Kata Allah, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Kata Allah, laki-laki sejati, mukmin sejati adalah mereka yang tidak la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, oleh pekerjaan. Mereka kerja, mencari nafkah, mereka beraktivitas untuk mencari nafkah, tapi kata Allah la tulhihim, tapi aktivitas tersebut tidak menjadikan mereka lalai untuk mengingat Allah, untuk datang melakukan solat subuh, untuk datang melakukan solat secara berjamaah. Kenapa? Kata Allah, yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar, karena mereka takut nanti pada hari kiamat di mana mata-mata kita tertunduk takut. Kenapa? Karena Allah meminta pertanggungjawaban dari setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, termasuk Allah akan tanyai, khususnya yang laki-laki, berapa banyak dia datang untuk ke masjid melakukan sholat subuh, melakukan sholat berjamaah. Kaum muslimin, jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Juga hadis-hadis yang lain yang menunjukkan, kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian melihat seorang laki-laki yang senantiasa datang ke masjid, ngapain? Sholat berjamaah, mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid. Kata Rasulullah, fashhadu lahu bil iman, saksikan bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman. Kaum muslimin, jemaah sholat subuh yang rahmati Allah, bahwa sholat berjamaah adalah lambang atau bentuk benarnya keimanan seseorang. Yang kedua dari keutamaan sholat berjamaah tersebut adalah bahwa orang yang senantiasa mendatangi sholat 5 waktu secara berjamaah, maka dia akan mendapatkan lindungan dari Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah tabaraka wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasulullah, ada 7 kelompok nanti di hari kiamat yang nanti mendapatkan naungan dari Allah, yang pada hari kiamat tidak ada perlindungan, tidak ada naungan kecuali dari Allah tabaraka wa taala. Dan di antara 7 kelompok tersebut, kata Rasulullah, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yakni satu kelompok di antara 7 tersebut adalah laki-laki yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, makna hatinya terpaut dengan masjid adalah kecintaannya yang luar biasa dengan masjid dan senantiasa berusaha untuk datang ke masjid melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah. Naungan pada hari kiamat akan kita dapatkan dari Allah, salah satunya dengan melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah. Dan juga keutamaan yang lain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah kita menuju masjid untuk sholat berjamaah dicatat sebagai pahala. Rasulullah pernah mendengar salah seorang suku namanya Bani Salimah. Bani Salimah rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Maka ketika mereka tahu ada tanah kosong dekat dari Masjid Nabawi, mereka berencana pindah. Kata mereka supaya lebih enak sholat berjamaah. Tapi kata Rasul SAW, wahai Bani Salimah, aku mendengar kalian mau pindah dekat masjid. Kata Rasulullah, ya Bani Salimah, diarukum tuktabu atharukum. Kata Rasulullah, lebih baik kalian, tidak apa-apa, jauh dari rumah, dari masjid, yang penting tetap datang ke masjid. Kenapa? Karena kata Rasulullah, langkah kalian dari rumah kalian ke masjid dan pulang lagi ke rumah dicatat sebagai pahala. Semakin jauh rumah kita dari masjid, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Subhanallah, setiap langkah yang kita lakukan ke masjid dicatat pahala oleh Allah tabaraka wa taala. Dan yang keempat, Rasulullah juga menyebutkan bagaimana keutamaan dari sholat berjamaah ini adalah bagaimana orang yang melakukan sholat berjamaah ini akan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Kata Rasulullah, maukah kalian aku kabarkan tentang amalan yang dengan amalan tersebut Allah menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian di sisi Allah tabaraka wa taala.
Maka kata Rasulullah di antaranya adalah wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Bagaimana kita bisa memperbanyak langkah ke masjid? Jawabannya dengan senantiasa datang ke masjid untuk melakukan salat 5 waktu. Juga keutamaan yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang senantiasa mendatangi masjid untuk salat berjamaah, maka dia mendapatkan garansi jaminan dari Allah tabaraka wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man roha ilal masjid fahuwa dhaminun ala Allah. Siapa yang senantiasa datang ke masjid untuk salat 5 waktu, maka dia mendapatkan garansi, mendapatkan jaminan dari Allah tabaraka wa taala. Jaminan apa? Kata Rasulullah, Allah akan matikan dia, Allah akan meninggalkan dia, wafatkan dia, dan Allah masukkan dia ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Artinya kalau dia ke masjid dan meninggal di masjid, atau ketika pulang atau ketika pergi ke masjid dia meninggal, Allah masukkan dia ke dalam surga. Au yarudduhu bima nala alaihi min ajrin wa ghanimatin. Kalau dia masih selamat datang ke masjid dan pulang dalam kondisi selamat, kata Rasulullah, Allah jamin bagi dia pahala yang besar. Subhanallah, dijamin oleh Allah tabaraka wa taala, baik dia dalam kondisi hidup atau dalam kondisi meninggal. Subhanallah, pahala apa lagi yang kita kejar dibanding dengan melakukan salat 5 waktu ya, ke masjid untuk kita lakukan secara berjamaah. Dan juga keutamaan-keutamaan yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, basyiril masyaina fi dhulam ilal masajid binuri tam yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, kabarkan berita gembira bagi orang-orang yang senantiasa datang ke masjid, apalagi pada waktu yang gelap, pada waktu salat isya, pada waktu salat subuh. Apa balasannya? Kata Rasul SAW, sebagaimana dia berusaha pada waktu gelap untuk datang ke masjid, maka nanti Allah akan berikan cahaya terang bagi dia. Kata para ulama kita, cahaya ini baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di dunia, hidupnya akan dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Tentunya dalam hidup kita tidak mungkin lepas dari masalah, tetapi setiap masalah yang dihadapi, Allah berikan cahaya terang sehingga dia mudah menghadapi masalah tersebut dan mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan cahaya di akhirat nanti Allah berikan dia ketika keluar dari kuburnya dalam kondisi terang. Dia tahu kemana dia berjalan. Ketika dia melewati sirat, maka dia tahu bagaimana dia berjalan, dan dia pun akan masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, inilah beberapa keutamaan dari salat berjamaah dan juga kedudukan salat dan salat berjamaah yang mudah-mudahan dengan mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk semakin giat mendatangi salat berjamaah dan semakin semangat ya, karena dengan mengharapkan ganjaran dan balasan dari Allah tabaraka wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.